Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ya. Bulan yang bukan sekedar waktu untuk menahan lapar dan dahaga tapi juga saat yang tepat untuk melakukan muhasabah diri. Ramadan sejatinya menjadi bulan yang membentuk ketakwaan seorang muslim. Namun kita melihat kenyataan yang bertolak belakang di tengah masyarakat. Meski ibadah puasa terus dilakukan setiap tahun, berbagai kemaksiatan dan ketidakadilan masih merajalela. Ya, mulai dari korupsi, riba, hingga ketimpangan sosial yang kian nyata. Jika puasa adalah perisai bagi seorang mukmin, mengapa masih banyak di antara kita yang belum terlindungi dari berbagai pelanggaran syariat? Jika ketakwaan adalah tujuan utama puasa, mengapa kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih jauh dari nilai-nilai Islam? Lebih dari itu, mengapa umat Islam hari ini kehilangan perisai besar yang sejatinya mampu melindungi mereka sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan tentang peran seorang imam sebagai junah atau perisai. Nah, inilah yang akan kita bahas pada bedah kafah kali ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang refleksi dan pencarian solusi atas permasalahan umat, agar Ramadan kali ini benar-benar membawa perubahan, bukan sekedar rutinitas tahunan tanpa makna. Ya. Untuk membahasnya, hadir bersama kami Bung Yuana, saya persilahkan. Baik, Bung Hekal, terima kasih. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syrah li sodri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qoli. Pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah kafah kali ini kita akan membahas judul mewujudkan dua perisai umat Islam, perisai umat. Memang harus kita syukuri betul ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, sampai sampai disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinan dari seluruh bulan, di mana pada bulan ini berlimpah keberkahan, berlimpah keutamaan. Pada bulan ini ditebarkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan ini pula ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Nah, pada bulan Ramadan ini kita semua orang-orang beriman, kaum mukminin diseru untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dulu umat-umat sebelum kita juga diseru untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan puasa ini merupakan junnah, merupakan perisai bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasai bahwa asyamu junnatun ka junnati ahadikum minal kital. Puasa adalah perisai seperti perisai salah seorang dari kalian dalam peperangan. Sebagai sebuah perisai, tentu puasa ini melindungi kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, juga melindungi kita dari siksa api neraka. Mengapa kemudian kita mendapatkan puasa ini sebagai perisai? Karena puasa ini adalah aktivitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan puasa ini kita tidak melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan,
bisa membentuk pribadi kita, pribadi yang bertakwa, pribadi yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ini merupakan pencapaian dari puasa bagi seorang hamba, la'allakum tattaqun. Puasa sebagai junnah, puasa sebagai perisai juga bisa dimaknai sebagai pelindung hamba dari siksa neraka kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, "Qala Rabbuna Azza wa Jalla, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Ahmad, "Asyamu junnatun." Puasa itu perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang dengan perisai itu seorang hamba membentengi dirinya dari siksa api neraka. Nah, para pemirsa channel TV yang budiman, puasa yang dijalankan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ini bisa mengantarkan seorang muslim pada derajat takwa. Dengan itu, dia akan terdorong untuk mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa memilah dan tanpa memilih lagi, totalitas melaksanakan ketakwaan secara paripurna. Dia akan tergerak untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah, kata-kata kasar, kata-kata kotor, meninggalkan permusuhan terhadap sesama, meninggalkan kebohongan dan penipuan, meninggalkan riba, zina, tindak korupsi, suap menyuap, pemerasan, dan lain sebagainya. Ketakwaan ini akan terus terbawa walaupun Ramadan kemudian sudah berlalu. Namun realitas ketakwaan ini apakah kemudian sudah berdampak ya? Puasa Ramadan kita setiap tahun terjadi berulang-ulang ini apakah sudah berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Muslim di negeri kita ini? Meski kemudian survei Pew Research Center yang diterbitkan tahun 2024 kemarin menunjukkan bahwa Indonesia ini menjadi negeri paling religius di antara 102 negara yang lain. Tapi kenyataannya justru kontradiktif. Religius tapi jauh dari ketaatan beragama. Contoh misalnya, meskipun banyak diisi oleh para pejabat muslim, Indonesia malah menjadi ladang subur praktek korupsi. Yang terbaru, 1.000 triliun korupsi di Pertamina. Hampir mendekati 1.000 triliun korupsi di Pertamina. Rame-rame, ya, itu mega korupsi itu namanya. Kemudian contoh lain adalah judi online, pinjaman online yang merajalela. Kemudian praktek premanisme juga merajalela di tengah masyarakat. Nah, penyebab ini semua terjadi karena memang ajaran Islam hanya dipraktekkan dalam aspek ritual saja. Sementara aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik diabaikan. Agama hanya dipraktekkan di tempat-tempat ibadah dan momen-momen ibadah seperti Ramadan saja. Bahkan sering terjadi pula eksploitasi terhadap ajaran Islam. Islam dipakai saat memberikan keuntungan materi dan popularitas. Ajaran Islam yang membawa keuntungan seperti umroh, haji, zakat, infak, dan sedekah digencarkan demi untuk mendapatkan keuntungan. Islam dieksploitasi untuk mencitrakan kesolohan para politisi dan pejabat. Khususnya setiap menjelang pemilu, tidak lain agar umat percaya dan mau memilih mereka. Padahal sering hal ini hanyalah palsu
dan pencitraan belaka. Itulah sebabnya meski setiap tahun ibadah puasa Ramadan dilakukan, seperti tidak berpengaruh bagi kehidupan di negeri ini. Tak kunjung membuat bangsa ini makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang dijalankan gagal menjadi perisai yang melindungi diri dan masyarakat dari berbagai kemaksiatan. Rubba so'imin hawluhu min syamihil ju' wal atos. Betapa banyak orang berpuasa yang hasil dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Nah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, para pemirsa channel TV yang budiman, hal ini terjadi karena umat kehilangan imam atau khalifah sebagai perisai umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innamal imamu junnatun. Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai. Perisai inilah yang sekarang hilang. Tanpa perisai ini, akibatnya umat tidak terlindungi dari serangan musuh. Hukum tidak diterapkan, bahkan keamanan menjadi tergadaikan. Kaum muslimin kehilangan pelindungnya. Mereka teraniaya, negeri mereka tercabik-cabik, bahkan satu sama lain saling menyerang dan bermusuhan. Ironinya, mereka sama sekali tak pernah melakukan permusuhan, apalagi mengobarkan peperangan terhadap entitas Yahudi yang menjajah negeri Palestina. Akibat ketiadaan perisai ini pula, umat kehilangan rasa aman dari berbagai gangguan. Pantas jika Imam Ghazali sampai mengatakan bahwa agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar, tidak boleh dipisahkan. Namun sayangnya, khilafah yang menjadi pelindung umat telah dihancurkan oleh Inggris lewat bantuan kaki tangan mereka, Mustafa Kemal, seorang Yahudi, pada 3 Maret 1924. Artinya, lebih dari 1 abad ini, kaum muslimin tidak memiliki kekuatan yang melindungi mereka dari berbagai serangan dan kekacauan. Tanpa kepemimpinan Islam ini, umat Islam menjadi benar-benar lemah. Karena itulah, iwani fillah rahmatullahi alaikum, para pemirsa channel TV yang budiman, kebutuhan pada ketaatan total terhadap syariat Islam ini menjadi sebuah keniscayaan. Islam tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Penerapan Islam secara kafah adalah solusi seluruh problem kehidupan. Umat Islam harus kembali pada ajaran bahwa Islam ini adalah sistem kehidupan yang paripurna, yang sempurna. Kembali kepada ajaran Islam yang sempurna ini butuh ketaatan total agar tidak mengalami kemunduran dan penderitaan selamanya. Wahai kaum muslimin, bukankah sudah saatnya kita memperbaiki kualitas puasa kita? Tidak lain agar terwujud ketakwaan yang hakiki dan menyeluruh dalam diri kita. Mari kita jadikan Ramadan ini memulai perubahan menuju pribadi yang benar-benar bertakwa, yang siap menjalankan dan menegakkan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafah. Tentu dalam institusi khilafah. Sebab hanya dengan khilafahlah segenap ajaran dan hukum-hukum Islam dapat terlaksana sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bung Haikal. Demikian saya kembalikan ke Bung Haikal. Oke, baik. Jadi sedikit merangkum tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi memang puasa ini sebagai perisai. Nah, tentunya akan menjadi perisai yang melindungi seorang dari kemaksiatan dan siksa neraka kelak ya. Puasa adalah aktivitas yang meningkatkan takwa dan dampaknya itu akan tampak dalam kehidupan realitas sehari-hari. Tapi realitas ketakwaan ini belum tampak di tengah-tengah masyarakat. Meski Indonesia dianggap sebagai negara yang religius,
tapi masih jauh dari ketaatan beragama. Tidak menjamin identitasnya sebagai Muslim benar-benar menerapkan Islam secara kafah, yang mana Islam itu sendiri adalah agama yang sempurna. Ya, namun pada penerapannya juga tidak semua lini menerapkan hukum Islam dan sekadar menjadi bawaan individu sehingga ibadah khususnya hanya sebagai ibadah puasa khususnya puasa hanya sebagai ritual dan menggugurkan kewajiban sosial. Seringkali hanya digunakan sebagai alat kepentingan politik atau sosial oleh para pejabat. Walau agamanya Islam, tapi tidak ada kebijakan penerapan syariat Islam secara kafah. Nah, sosok imam atau khalifah inilah ya yang harusnya menjadi pelindung umat. Inilah yang saat ini tidak ada gitu. Kacauan di mana-mana, bahkan kemerosotan yang makin-makin. Jadi memang seharusnya penerapan Islam tidak boleh dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan, yang mulai dari ekonomi, sosial, dan politik ya. Jadi umat Islam harus kembali kepada sistem kehidupan yang sempurna dengan khilafah. Gitu nggih. Ya, betul, Bung Haikal. Karena itulah Oke. kemudian kita eh, termasuk amaliyah di bulan puasa ini adalah berdakwah untuk menuju pada ketaatan yang total, yang paripurna tadi. Oke, baik. Alhamdulillah, jazakallah khair Bung Yuwana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua dan tentunya akan semakin meningkatkan giroh semangat dakwah kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa Bedah Kafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan kabar topik dan isu terkini. Jangan lupa berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.